Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang kelima. Demikian firman Allah. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Bapak Ibu keluargaku, ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana hubungan antara Salomo dengan Sulamit terjalin dengan baik, dan mereka menikmati bagaimana hubungan yang dekat, saling mengasihi, dan itu adalah gambaran bagaimana hubungan kita dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Gereja harus punya kekuatan, gereja harus punya kesegaran untuk terus membangun hubungan dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Izinkan saya pagi hari ini membawa renungan firman Tuhan yang berjudul Kuat dan Segar di dalam Tuhan. Bapak Ibu keluargaku, hidup di dalam Kristus pasti melewati tantangan, pasti ada perjuangan. Hidup di dalam Kristus pasti ada problem yang harus dihadapi. Saudara tidak perlu minta tantangan masalah, dengan sendirinya masalah pasti datang. Karena itu saudara, yang harus kita pahami pada saat kita mengikut Kristus, Alkitab ajarkan, kita harus mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Ini bukan hal yang gampang Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana kita membangun hubungan yang intens dengan Kristus, dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata pada saat kita mengikut Kristus, tantangan tidak mudah dilalui. Ternyata ada peran si jahat, peran si iblis yang ingin menjatuhkan kehidupan kita orang-orang percaya. Saudara bisa bayangkan, iblis bisa pakai permasalahan kita sehingga kita jatuh di dalam permasalahan itu, dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus, kekasih jiwa kita. Pagi ini saya mau katakan, jangan kalah dengan masalahmu, jangan kalah dengan tantangan hidupmu, jangan kalah dengan kesulitan yang kau hadapi. Mari terus bangun hubungan yang dekat dengan Kristus. Nah saudara, saya memperhatikan, saya menganalisa, ada 4 tantangan yang seringkali dihadapi oleh orang-orang percaya ketika mereka hidup mengikut Kristus. Yang pertama adalah seringkali kita tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Tuhan percayakan kita melakukan sesuatu, tetapi sulit rasanya untuk kita menyelesaikan tugas itu. Lalu yang kedua, seringkali kita menjadi orang yang mudah tersinggung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, seringkali kita merasa jenuh menantikan mujizat Tuhan. Kapan ya? Yang keempat, kita menjadi orang yang mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa saya begini? Kenapa dia lebih baik? Kenapa saya begini? Kenapa dia begitu? Saudara, keempat perkara ini seringkali membuat kita jadi lemah, tidak punya kekuatan, tidak bergairah lagi mengikut Tuhan. Pagi ini saya mau katakan saudara, bagaimana Salomo dengan Sulamit membangun hubungan yang intens. Mereka punya kekuatan, mereka punya kesegaran yang luar biasa untuk tetap bersama-sama. Seharusnya kita orang-orang percaya punya pengalaman yang sama. Kita punya kekuatan yang lebih, kita punya kesegaran untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kita hadapi, ingat janji Tuhan, Dia tetap mengasihi dan memberkati kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana supaya cinta saya tetap kuat dan segar di dalam Tuhan? Bagaimana supaya saya tetap kuat dan segar di dalam mengikut Tuhan? Saudara, saya menulis ada beberapa poin penting dengan cepat saja. Yang pertama, saya pikir supaya kita bisa tetap kuat dan segar di dalam Tuhan, yang pertama, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Kita harus belajar mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Saudara ingat, apa yang Tuhan berkati, Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mari belajar bersyukur. Kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ada kalanya saudara, Tuhan pasti menyatakan mujizat lebih daripada orang-orang yang alami. Yang kedua saudara, mari kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Seringkali kalau kita berdoa, jawaban doa yang kita nantikan Tuhan belum jawab. Dan seringkali kita mungkin bersedih, kapan Tuhan menjawab doa saya? Bapak Ibu, yang kedua ini hal yang penting. Jangan paksakan kehendak kita. Mari berdoa kepada Allah. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam setiap doa yang kita naikkan.
maka percayalah, ketika engkau tidak kecewa sama Tuhan, ketika engkau bersyukur, poin pertama, maka engkau mendapatkan kekuatan dan kesegaran untuk hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, mari belajar untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam segala apapun. Seringkali mulut kita terlalu mudah untuk bersungut-sungut, terlalu mudah untuk ngedumel, terlalu mudah untuk marah-marah dibandingkan memuji dan menyembah Tuhan. Pagi ini saudara, kalau engkau mau menikmati kekuatan dan kesegaran, mari pakai mulut kita untuk praise and worship, memuji dan menyembah nama Tuhan. Maka dalam pujian penyembahan Allah bertatap, disitulah letak kekuatan kita sebagai orang-orang percaya. Katakan amin saudara. Pagi ini biarlah jadi orang-orang Kristen yang tetap kuat. Jadilah orang-orang Kristen yang punya kesegaran ilahi untuk hidup di dalam Kristus dan terus mencintai Yesus. Maka engkau akan menikmati mujizatnya yang dahsyat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua.